Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel di hari Minggu di pagi hari yang cerah ini, meskipun agak mendung ya, bukan cerah tapi agak mendung karena tadi malam habis turun hujan. Memang sudah waktunya di sini musim hujan, jadi ya agak sedikit dingin di pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tema video. Kali ini saya mau melakukan foundation pruning pada pohon anggur jenis Gosvi di sini ya. Ini yang sudah saya tanam sekitar 1 tahun. Pohonnya kondisinya seperti ini, batangnya lumayan besar sih, alhamdulillah. Ini sudah berbuah 2 kali ya, dan terakhir sebelum di awal musim hujan kemarin buahnya juga lumayan lebat di sana. Sudah sering saya jadikan sebagai video shot ya waktu itu. Namun kali ini sudah habis karena turun hujan begitu derasnya sampai banyak sekali buah yang pecah atau crack buah. Karena di sini meskipun di atas dari pohon ini ada naungannya, tapi tetap saja dari sana air hujan bisa masuk ke dalam media tanam sini meskipun sudah ada atapnya di atas. Dan sayangnya juga matahari jadi kurang ya, tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya di musim kemarau saya masih bisa membuahkan. Oke, langsung saja saya akan melakukan foundation pruning ya pada kali ini di video ini, karena apa ya, selain mengurangi perawatan di musim hujan, seperti yang kita ketahui bahwasanya di musim hujan itu banyak sekali masalah atau kendala untuk para petani anggur ya, terutama jamur, karena kondisi udara yang lembab, curah hujan tinggi meningkatkan pertumbuhan daripada jamur yang sering menyerang daun anggur tentunya. Selain itu juga trip, ada beberapa trip yang sudah mulai menyerang di sini karena kemarin sudah panen. Jadi saya rasa saatnya sekarang untuk melakukan foundation pruning untuk mengurangi perawatan juga, agak tidak terlalu ribet ya. Ini batang tersiernya juga sudah lumayan, ini sudah lumayan besar, sekundernya sudah terbentuk. Nah, sekarang saya akan melakukan foundation pruning sekitar yang waktu lalu saya pangkas dari bawah ya. Sekarang saya akan naikkan sedikit ke sekitar berapa ini ya, 20 cm, sekitar 20 cm mungkin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Oke, intinya saya pangkas di batas ini ya, batas kabel, kurang lebih seperti itu. Sudah ada batasnya, ini juga meskipun masih kecil, pangkas saja lah. Juga pangkas dari sini saja. Oke, pangkas batang tersier sudah. Sekarang saya akan coba membersihkannya, karena jika menggunakan satu tangan agak sulit, ada beberapa ikatan yang harus dilepas seperti ini. Jadi saya off-kan dulu kameranya, nanti setelah selesai pembersihan daripada batang-batang tersier ini kita lanjut lagi. Oke, saya sudah melakukan pemangkasan atau foundation pruning ya. Jadi agak terang di sini, dahan-dahannya, ranting-ranting daripada tersier itu sudah saya kurangi. Agak terang, matahari bisa tembus sampai ke bawah, tanah juga bisa lebih sehat karena terkena sinar matahari ya. Di sini tadi yang rimbun sekali juga sudah terang, jadi pohon anggur di bawahnya jadi bisa lebih leluasa bertumbuh terkena sinar matahari. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah penyemprotan insek dan fungi. Di sini ini tadi hasil pemangkasannya ya, lumayan banyak ini. Di sini hasil pemangkasan batang tersier Gosvi, meskipun ada beberapa buah yang tertinggal ini, tapi karena efek dari curah hujan yang terlalu tinggi, jadinya seperti ini. Ada banyak sekali, sebagian besar malah ya, sebagian besar buahnya tuh burik-burik seperti ini. Kalaupun saya pelihara juga nanti kayaknya sayang, besarnya tidak, kalau sudah matang atau sudah besar jadi tidak bisa sempurna karena kondisinya burik, terkena gempuran hujan. Ini juga masih ada. Ini sih sebenarnya lumayan, tapi ya sudahlah, kita bisa membuahkannya lagi. Mungkin untuk para pemula pasti sayang ya, pasti menunggu ini sudah, nanti tunggu sampai matang dulu. Tapi kalau yang tahu, kita melakukannya ini karena berdasarkan ilmu juga, jadi jangan takut. Nanti kita akan bisa membuahkan lagi, meskipun kita membuang beberapa buah di sini ya, beri yang masih kecil, masih muda. Ini baru jadi, ini malah beri set. Dan untuk tangkainya sendiri bisa dibuat cutting, juga bisa dibuat sebagai entres. Siapa yang mau minat silakan klik komen minat, nanti akan saya kirim gratis, tapi ongkirnya bayar sendiri. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah penyemprotan fungi dan insek. Untuk
fungi biasanya saya menggunakan Amistartop ya untuk jamur, pencegahan jamur agar tidak terkena jamur, karena di musim hujan seperti ini tuh rawan sekali tumbuh jamur, apalagi kalau pohonnya atau daunnya itu sudah sangat rimbun sekali seperti ini, rawan sekali terkena jamur. Dan untuk insektisidanya saya biasa menggunakan ini yang murah-murah aja lah. Atau kalau kalian tidak ingin menggunakan obat kimia, kalian juga bisa menggunakan ini. Ini adalah apa ini namanya? Ekoenzim. Ekoenzim buatan sendiri, sudah lama ini saya buat ya. Karena ekoenzim semakin lama itu juga semakin bagus. Aromanya juga sangat khas sekali. Kalau ekoenzim ini buatan sendiri dengan dosis yang sudah saya terapkan di sini 10 sampai 15 ml per liter dengan cara spray tentunya. Atau setelah di foundation pruning seperti itu, kalau memang kondisi kulitnya itu banyak, kulit luarnya itu belum terkelupas, dikelupas saja. Setelah itu diolesi dengan ekoenzim untuk mencegah terjadinya jamur. Selain itu juga mencegah hama menyerang tanaman yang sedang kita foundation pruning ini, karena kondisi foundation pruning itu bisa dibilang sangat rawan ya. Karena ini nah seperti ini dia mulai terbuka, ibaratnya terluka ya, lukanya terbuka, takutnya nanti hamanya menyerang jaringan daripada batang yang terluka ini. Dia meneteskan air, pertanda bahwa dia masih segar nih. Alah. Dia meneteskan air tuh. Ini juga tandanya masih segar. Setelah ini kita lakukan penyemprotan. Itulah cara saya melakukan foundation pruning. Tujuannya apa? Saya akan sekilas flashback lagi ya. Tujuannya apa? Untuk meremajakan pertumbuhan daripada ujung-ujung batang tempat pembuahan nantinya. Selain itu juga untuk mencegah atau mengurangi serangan hama jamur tentunya di musim hujan seperti ini. Selanjutnya lagi untuk mencegah, bukan mencegah sih sebenarnya. Selanjutnya lagi untuk mengurangi perawatan ya, agar kita agak ringan melakukan perawatannya, tidak terlalu sering melakukan penyemprotan. Jadi kalau daunnya tidak ada kan tidak ada yang perlu disemprot, paling hanya memantau kondisi batang saja. Kalau batangnya sudah mulai dihinggapi kutu perisai seperti ini, baru kita lakukan tindakan ini. Daun saya sudah mulai diserang kutu perisai, sudah mulai menyerang sampai ke daun ya. Karena batangnya, insya Allah kalau batangnya aman, karena saya sudah olesi dengan kimia maupun organik, contohnya tadi seperti ekoenzim dan juga abasal ya, insektisidanya. Saya melakukan pengolesan dengan menggunakan kuas di batang-batang seperti ini, batang-batang sekunder dan primernya tentunya. Kemudian fungsi atau manfaat dari foundation pruning ya tadi peremajaan, agar kita bisa membentuk cabang baru untuk pembuahan nantinya. Kita bisa atur lagi. Toh di musim hujan seperti ini juga saya tidak punya niat untuk melakukan proses pembuahannya, hanya untuk memunculkan batang cabang baru atau cabang tersier baru untuk nantinya saya buahkan di musim kemarau setelah hujan ini sudah agak reda. Oke, setelah melakukan pruning, kemudian penyemprotan ya, insek dan fungi tentunya. Setelah itu juga kalau punya asam fumat, gunakan asam fumat. Ini saya ada asam fumat buatan sendiri ya, udah lama ini. Ada dosisnya di sini 10 ml per 1 liter 1 produk. Jadi saya coba untuk menggunakan asam fumat untuk setelah foundation pruning kali ini ya. Foundation pruning saya gunakan sekitar 50 ml untuk 5 atau 6 liter air ini. Aduk dulu. Gunanya asam fumat ini sangat banyak. Saya sudah pernah membuat videonya ya, cara pembuatan asam fumat dari eceng gondok. Atau kalian juga bisa membeli di pasaran asam fumat yang berupa bubuk, ada di toko online juga banyak. Siramkan saja di sekitar perakaran, ya. Fungsi dari asam fumat ini juga sudah ada di video saya, silahkan dilihat. Di situ ada keterangan semuanya, mulai dari fungsi, cara pembuatan hingga cara aplikasinya. Dan tentu saja saya dampingi dengan pohe kambing yang sudah terfermentasi ini ya. Ini sudah saya taburi di sekitarnya. Saya menggunakan sebagai topping saja, tidak saya pendam, karena jika ada kerusakan atau ada masalah di media tanamnya nanti bisa mudah untuk bisa dikendalikan lah, bisa lebih mudah untuk diatasi. Oke, setelah ini kita tinggal menunggu sekitar 2 atau 3 hari, 2 atau 3 minggu. Kemudian nanti tunas baru akan muncul, baru kita akan membentuk cabang tersier baru untuk pembuahan selanjutnya. Ya, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.